7 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp300 juta subsidiar selama 6 bulan kurungan. 3. Tuntutan hukuman atas Nazarudin dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum I. Kadek Wiradana. Selain hukuman penjara, Nazar juga dituntut untuk membayar denda Rp300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Nazarudin terbukti menerima suap dari manajer marketing PT Bintang Jaha Muhammad L. Idris. Nazar telah mengupayakan kemenangan PT DGI dalam proyek Wisma Atlet di Palembang. Salah satu hal yang memberatkan tuntutan adalah terdakwa Nazar dinilai merusak citra anggota DPR. Nazar juga tidak kooperatif dan mempersulit proses hukum dengan kabur ke luar negeri. Sementara untuk hal yang meringankan terdakwa, Nazar belum pernah dihukum sebelumnya. Sementara itu sidang lanjutan dengan agenda pledoi akan digelar Senin 9 April 2012 mendatang. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atau kedua, Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atau ketiga, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Loh, yang dari awal kan semuanya Anas. Kenapa ada uang dikeluarkan oleh Permai Group sampai hampir 200 miliar? Di situ kan bukan Permai Group, di situ kan PT Eksekutif Money Changer yang mengeluarkan uang. Ada PT Permai Raya Wisata, itu jelas terdaftar. Dan itu ada susunan pengurusnya. Siapa bilang tidak ada susunan pengurus? Lihat dong, di akte Eksekutif Money Changer ada komisarisnya, ada direkturnya, ada pemegang sahamnya. Gitu juga PT Permai Raya Wisata, gitu juga PT Anugerah Nusantara, gitu juga PT Anak Negeri. Semua ada. Tidak ada susunan struktur. Dan ini kan rekayasa. Saya mau tanya, siapa pejabat Indonesia yang kaya raya? Siapa pemimpin republik ini yang punya uang untuk biaya kampanye? Kan tidak ada, semuanya korupsi kan? Pengamat hukum Margarito Kamis mengungkapkan fakta-fakta di persidangan sejauh ini belum cukup menguatkan dakwaan jaksa dalam menjerat Nazarudin. Jaksa juga gagal membuktikan uang yang diterima Nazarudin. Begini jauh, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu belum cukup untuk untuk menguatkan, belum cukup menguatkan dakwaan jaksa kepada Nazarudin itu. Kenapa? Misalnya saja tadi, Nazarudin terbuka, tegas, menantang, bersemangat betul menantang. Tunjukkan dong, duit yang saya ambil itu apa? Di mana sih? Itu tidak berhasil, sekurang-kurangnya sejauh ini tidak berhasil ditunjukkan dalam bahasa teknis peradilan, tidak berhasil dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Padahal dakwaannya adalah dia menerima uang. Jadi fokusnya harus pada rangkaian fakta, rangkaian kesaksian yang menunjukkan Nazarudin menerima uang. Bukan mutar sana, mutar sini, ada hambalang, ada ini, pertemuan di sana, pertemuan di sini, bukan itu. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menyidangkan kasus dugaan penyuapan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Selain terdakwa Nunun Nurbaiti, 5 orang dihadirkan untuk didengarkan kesaksiannya. 5 saksi yang dihadirkan diantaranya pejabat Bank Artagraha Bank Internasional Indonesia BII dan pihak manajemen Hotel Dharma Wangsa Jakarta. Masing-masing saksi diantaranya dari Bank Artagraha diwakili Direktur Kepatuhan Bank Artagraha Wita Dinata Subandri dan Kepala Seksi Travelers Check BII Krisna Pribadi. Dari pihak manajemen Hotel Dharma Wangsa sendiri, Charlie Aulia, Supriyadi, dan Mutia Salma, keduanya merupakan mantan event manager dan seorang karyawan Hotel Supriyatmoko. Sebelumnya dalam persidangan perdana, Nunun didakwa menyuap puluhan anggota DPR
periode 1999-2004. Suap itu berupa 480 lembar cek pelawat bernilai 20,85 miliar rupiah guna pemenangan Miranda Suarai Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Selain itu, Nunun juga disebut mendapat uang sebesar 1 miliar dari perannya membantu Miranda. Dan Miranda sendiri saat ini sudah berstatus tersangka. Dalam persidangan, jaksa KPK menyatakan cek perjalanan itu didistribusikan anak buah Nunun dan Direktur PT Wahana Esa Sejati, Ari Malang Judo. Cek itu dipesan oleh PT First Motor Plantation Industri kepada BII pada 8 Juni 2004 melalui Bank Artagraha. Sidang perdana kasus pembunuhan siswa Pangu di Luhur digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar ini akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini.